Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumlah bajunya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan para penonton sekalian yang terkasih, dalam bacaan yang pertama kita diingatkan kembali bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakannya dan menyebutnya bahwa segala yang diciptakan itu baik. Apa yang baik itu artinya bahwa itu sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Memang dalam bacaan yang pertama tadi itu sampai hari yang keempat. Tapi kita semua tahu dalam kisah penciptaan, akhirnya pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Allah suka akan ciptaannya itu, sebuah ciptaan yang baik, sebuah ciptaan yang seturut, secitra, segambar dengan Allah sendiri. Kepada makhluk-makhluk yang lain, Allah memberikan mekanisme kepada mereka, sebuah siklus hidup, ekosistem yang mereka harus hidupi. Dan kepada manusia, Allah memberikan sesuatu yang lebih dari itu, yakni kehendak bebas. Sayang, kehendak bebas yang diberikan oleh Allah itulah yang kemudian salah dimanfaatkan oleh manusia, sehingga akhirnya manusia terusir dari taman itu. Ini kisah dari kitab Kejadian yang memperlihatkan apa yang diciptakan oleh Allah baik itu akhirnya memperlihatkan kerapuhannya akibat dosa. Dan itulah yang menyebabkan sehingga menjadi jelas bagi kita bahwa manusia itu tidak sempurna, memiliki kelemahan. Dan salah satu kelemahan yang paling menyorok adalah kelemahan fisik, bahwa kita semua manusia tidak akan pernah kuat dan hebat, berumur sangat panjang, tidak. Kita semua memiliki kelemahan dan rentan terhadap sakit penyakit apapun itu, mau usia muda atau nanti usia tua, toh pada akhirnya kita semua akan mengalami sakit yang akhirnya juga dapat menyebabkan kematian kita pada usia tua kita ataupun dalam usia sangat muda. Dalam kelemahan manusiawi ini, bacaan Injil mengetengahkan kepada kita tentang Yesus, yang adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Baik pengajar Injil mengatakan Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Hal ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah itu menjadi sumber bagi segala kesembuhan kita dari sakit penyakit kita. Tentu yang dibutuhkan oleh kita manusia adalah iman kepercayaan. Kita percaya bahwa Allah dapat melakukan sesuatu karena kita adalah ciptaan Allah itu sendiri. Allah dapat membuat segala sesuatu baik. Dalam diri Yesus, semua orang dalam beraneka macam penyakit disembuhkannya. Orang buta bisa melihat, orang tuli mendengar, orang kusta disembuhkan, bahkan orang mati dibangkitkan. Semuanya mengingatkan kita kembali tentang siapa itu Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan Allah adalah sumber dari segala kesembuhan kita. Akhir-akhir ini memang lain-kali karya-karya manusia dalam bidang kedokteran dan sebagainya membuat sehingga kita sangat bergantung kepada itu. Lalu kemudian
Perlahan-lahan orang lupa akan peran serta Allah dalam proses penyembuhan manusia. Bahwa Allah memberikan akal budi kepada manusia, dan karena itu banyak hal-hal baik bahkan dari sisi kedokteran dibuat oleh manusia. Dan ini tentu saja tidak menyalahi apa yang Allah memang sudah anugerahkan kepada kita. Tetapi jangan sampai kita hanya mengandalkan hal itu dan tidak mengimani bahwa sebenarnya Allah yang berkuasa menyembuhkan dan memampukan kita. Karena itu mari kita bersandar kepada Tuhan, mengandalkannya dalam iman percaya kita bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita, dan Dia adalah sumber dari segala kesembuhan, baik fisik maupun dari segi psikis kita.